Berangkat ya? Kemana? Nonton balap liar. Ya Allah, nggak boleh. Dosa. Itu membahayakan diri kamu dan masyarakat sekitar. Rame, Sal. Nggak boleh. Taruhannya gede. Nggak boleh. Ada intri Barbie, coy. Berangkat. Jangan lama. Halo, kembali lagi di channel Departemenan di konten Police versus Nobody. Kali ini kita bakal ngebahas seputaran Balap liar. balap liar. Hmm. Ini tuh kegiatan yang banyak memberikan dampak negatif Betul betul. yang sering dilakukan oleh remaja-remaja dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sebenarnya gua sendiri ya nggak terlalu terganggu, soalnya kegiatan ini malam-malam biasanya kan. Tapi kan ini kan membuat resah masyarakat, Sal. Dia kadang gini, Sal. Sebelum balapan tuh kalau di jalan raya ya, mereka tuh sering ngeberhentiin mobil-mobil dulu yang lagi lalu lalang. Oh iya, berhentiin, benar. stop semua. Waktu mau start tuh jadi yo bikin macet lah pokoknya. Gue juga pernah lihat waktu itu gue ke Tangerang tengah malam, itu di jalan benar-benar di stop gitu, ada kendaraan iya. besar, kendaraan kecil di stop semua. Jadi mereka balapan, yang lain di stop gitu. Terus gue pernah dengar dari temen gue, pada saat mereka stop kendaraan itu nggak cuman mau start doang, jadi mereka malak-malakin tuh supir-supir truk, supir-supir mobil losbak yang lewat tuh mereka palakin. Nah itu sangat meresahkan sih ya. Ya, jadi sekarang kita mau sedikit mengulik dampak-dampak negatif dari balap liar ini, Sal. Ya benar-benar. Tapi di sini juga ada sisi positifnya, Mo. Apa? Jadi mereka ini punya suatu itu bakat terpendam. Iya, cuman tidak tersalurkan di Ya. jalur yang benar. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mereka ikut klub drag gitu ya, apa drag kan? Iya, Nge-drag drag, gitu kan? drag. Gua nggak tahu sih masalah balap-balapan gitu. Cuman gua tahu ada komunitasnya, ada tempatnya, ada jalurnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh kalau di tempat yang benar bakal menjadi hal yang baik, yang positif. Cuman mereka tidak tahu karena tidak terfasilitasi atau memang mereka lebih senang melakukan itu di jalan raya. Iya, iya. Lebih menantang mungkin menurut mereka. Nah, gua di sini udah ngerangkum beberapa video Waktu balapan. ya waktu balapan dan kejadiannya tuh fatalnya seperti apa sih? Pokoknya insiden di balap liar lah. Langsung aja kita buka Sal. Lama banget. Ini lagi balapan sore-sore. Biasanya malam ini sore ya? Maghrib ya. Dan nanti dan bisa dilihat itu di belakang di sana itu di stop ya rame-rame dari sini. Iya, ini kan jalan raya men. Itu sebelah kiri kan truk-truk ini lawan bahaya arah gitu kan. Iya, iya. Lihat aja. Nah, nanti. Ini yang di pinggir nggak takut ketabrak apa emang nyawanya di sembilan Iya, sih? iya. Nah ini gua bingung. Yang ini lagi jongkok. Kolornya kelihatan. Nggak, yang lain pada berdiri gitu. Dibahas loh masalah kolor. Nggak, yang lain pada berdiri dia ngambil jongkok sendiri lihat. Lagi sembelit. Kita lihat lagi. Oh, sorry. Kita balik ya. Nanti. Rewind. Rewind, ya. Cet. Nanti kita tanya. Nah ini ngapain bapak tujuh lotong? Yo. Oh. Ini kayaknya yang dihalangin sama mereka cuman lolos. Oh iya. Dia itu. Biasanya mungkin dia bisa lolos bilang- haji ya. Bukan bilang. Gak jelas. Gak jelas loh. Ngebalik loh. Ngebalik itu. Ulangi. Itu dia kopral. Gua jujur kalau kayak gini-gini gua nggak kuat. Kalau misalkan gua kejadian itu, gua paling nggak bisa lihat orang yang tabrakan, yang kecelakaan gitu. Gua paling nggak bisa. Apa lu takut darah? Enggak gua takut darah. Cuman gua ngerasa
kalau gua seperti itu kayak gimana sih gitu tuh. Pusing dong. Soalnya dia muter Enggak untuk dong, aspal lagi. sakit. Nah, oke kita lanjut dah. Ada videonya selanjutnya nih. Ini kalau di balapan dia ke tengah jalan. Oh dia, dia gua baru nyadar dia ke tengah. Oh iya, enggak. Dia kesenangan, dia menang. Menang. Ya. Cuman dia lupa kalau ternyata yang balapan 2 orang. Kocak. Kok ngocak sih? Enggak, dia atas kebodohannya dia jatuh gitu loh. Iya sih. Iya. Ayo lanjut. Ada lagi Sal? Ada, ya, terakhir di malam hari. Jelas. Lagi. Dia nabrak orang atau jatuh sendiri? Mungkin itu. Nabrak orang. Tuh. Lagi buat para penonton balap liar. Ya Allah. Oh ya Allah. Enggak, kenapa gitu? Dia udah tahu yang balap 2 orang. Buat para penonton yang nonton drag. Nonton drag. Saya tuh udah salah nonton drag tuh ngapain? Mending di rumah. Enggak dong, kalau dragnya sesuai tempatnya emang Iya, enggak. Ini ini balap kan lagi liar, beda dong. Balap liar, yang balap liar. liar. Kalian nonton udah salah, tabrak, Mati. konyol. Gue jadi ngeri. Jadi intinya gimana, Mbak? Jadi ya yang gue bilang di awal, mereka merasa hebat dengan balapan liar seperti itu, padahal secara tidak sadar atau secara sadar mereka tuh deket banget sama kematian. Iya, betul. Kalau udah kayak gini, yang sedih siapa bro? Iya. Keluarga, terutama orang tua. Ini biasanya pelaku balap liar ini emang usia remaja ke bawah ya, cuman emang gak jarang juga sih ada yang memang udah 20 tahun ke atas atau yang sudah lulus SMA itu banyak. Cuman rata-rata ya pemainnya SMP, SMA ya. Iya. Joki-jokinya itu biasanya. Gue punya satu contoh kasus. Jadi ada orang masyarakat sekitar yang rumahnya deket tempat yang sering dijadikan balap liar ini. Oh iya. Dia ngasih pertanyaan di suatu situs namanya Hukum Online. Forum. Dia nanya, nah kita langsung lihat aja deh. Di dekat rumah saya setiap malam suka ada remaja-remaja yang balapan mobil di jalan raya. Oh ini mobil. Selain membahayakan untuk mobil-mobil lain yang masih berkendara di jalan pada malam hari, suara derungan knalpotnya mengganggu juga karena itu dilakukan pada jam tidur malam. Ada tidak sih hukuman untuk balapan yang mengganggu itu? Nah, gua tadi bilang di awal, gua tuh nggak keganggu karena balapannya tuh malam hari dan rumah gua jauh dari jalan raya yang dipakai balap liar. Nah, kalaupun rumah gua di dekat-dekat jalan balap liar, gua pasti keganggu banget. Dan pasti lo bubarin. Iya, gua bubarin pasti, walaupun gua yang dikeroyok. Enggak lah. Pokoknya intinya gua keganggu kalau rumah gua dekat dari trek-trek jalan balap liar. Ya. Dan Sal, ini dijawab sama situs ini dijawab. Pokoknya sama ahli hukum lah ya. Sama ahli hukum ini dijawab seperti ini. Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Yang kedua, berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pokoknya intinya udah jelas ya dilarang dengan hukum. Karena kecepatan yang mereka pakai itu berlebihan untuk jalan raya ya. Mungkin kalau di sirkuit atau Karena mesinnya juga udah mereka rakit sedemikian rupa Sal biar bisa mencapai kecepatan maksimal. Ya gue tahu itu. Namanya juga buat balapan ya kan. Jadi intinya mereka semua salah ya yang berada di situ ya. Salah lah, mau yang nonton, mau yang karena berkontribusi. Dan di balapan liar juga Sal, nggak cuman ya. apa?
Goblok Wajar banget sih, sih Fajar emang. Taruh luar aja. Itu berbeleberan. Jadi Sal, di balap liar itu nggak cuman tempat mereka pamer kecepatan, Ya. tapi itu juga biasanya dipakai buat orang-orang tertentu buat berjudi. Mereka taruhan. Ya, gua tahu itu. Itu sih sebenarnya kalau menurut gua itu tujuan utama mereka. Jadi balap liar tuh dijadikan suatu pekerjaan gitu loh. Yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Memang Betul, memang jarang pembalap liar itu kena pasal. Cuman gue punya contoh kasus yang biasanya terjadi. Jadi joki ini biasanya kena kasus karena apa? Kita baca lagi. Sepanjang penelusuran kami tidak menemukan putusan pengadilan yang menghukum seseorang karena melakukan balapan liar. Putusan yang kami temukan adalah putusan di mana terdakwa melakukan balapan liar dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Jadi terdakwa dihukum oleh hakim karena terbukti kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ya, walaupun ringan ataupun jarang ditemukan itu tetap salah ya. Tetap salah, nggak ada pembenaran, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah. Kalau udah menghilangkan nyawa orang lain berat pastinya hukumannya. Mending yang taruhan dan jokinya itu yang meninggal ya. Orang-orang yang tidak Kalau bersalah. orang lain yang nggak bersalah yang kalian tabrak, iya. cuman biasanya yang ketabrak penontonnya juga sih. Nah, gua nih ada berita juga, berita tentang balap liar. Ya. Jadi balap liar itu nggak selebihnya negatif, ada sedikit positifnya. Dari mana? Jadi gua ada berita ya. Ini dikutip dari redaksi Damkar, Redaksi Dinamika Jambi. redaksi Dinamika Jambi. Baca aja dia belum. Ya. Nah ini Apa? beritanya lucu. Di awalnya udah lucu. Motor curian dibawa balap liar, pelaku dibekuk polisi. Motor curian dibawa balap liar. Pelaku dibekuk polisi. Motor curian dong, Iya. dipakai balap liar. Pelaku dibawa polisi. Jadi berarti ini joki. Sampingannya mencuri. Iya, dia selain joki dia curi juga. Pelaku Pelaku berinisial D, umur 26 tahun, warga salah satu kampung di Kecamatan Krueng, Barona, Jaya, Aceh Besar, diamankan personil Polresta Banda Aceh. Ya. Pemuda itu diringkus saat terlibat dalam aksi balapan liar di kawasan Pelabuhan Uleleu pada Sabtu tanggal sekian-sekian. Pemuda tersebut ditangkap petugas setelah ketahuan menggunakan sepeda motor Yamaha Ereking BL 4455 AZ. Setelah dicari asal-usulnya, ternyata Ereking itu hasil curian yang digasak dari kampung Lamgapang. Nah, Itu bukan dampak positif. positif dong. Mata lu. Coba, kalau nggak ada balap liar, pasti ketangkap nggak? Cuman ya dasar aja dianya. Mending dia pakai jadi galaksi ulang. Apa itu? Apa? Lebih positif dong. Dipakai apa? Kalau nih si ulang di belakang kasih besi. Itu motor empat. erek. Enggak dong, bisa dong. Pokoknya ini positif cuman banyak negatif. Positif masih gini aja. Nggak ada. Ini negatif. Positif. Dari mana? Motornya jadi ketangkep. Cuman tanpa balap liar juga bisa ketangkap. Ya pokoknya ini negatif. Sedikit positif. Ya udah. Ya udah, lanjut. Gua ada berita lagi satu. Kali ini gue yang baca ya. Rimo ini selalu meremehkan gua kalau membaca. Balap liar saat PSBB. Pelanggar diminta makamkan korban COVID-19. Sekitar 500 orang baik joki maupun penonton diamankan polisi dari lokasi arena balap liar di Jalan Arteri Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu malam. Para pelanggar pembatasan sosial berskala besar ini selain harus membayar denda administrasi, juga akan diberi sanksi membantu pemakaman korban COVID-19. Cuman ini kan berarti kan dampak negatif dong dari balap liar, jadi mereka tertangkap. Positif. Coba kalau mereka nggak balap liar, nggak bakal disuruh makamin pasien COVID-19. Positif. Ya mereka positif corona. Ya, itu. Aneh loh. Mereka positif corona. Enggak dong, dia pakai alat APD juga. Menurut gua yakin sih gua pakai APD. Enggak, tetap positif corona. Jadi ini
menjadi tenaga kerja baru daripada balap liar, mending membantu pemakaman COVID-19. Berarti Positif sedikit. gara-gara balap liar dapat kerjaan. Iya dong. Dia selama ini kerjanya nggak benar, Jadi insya Allah berkah. terus lo mau ngasih kesimpulan nggak? Iya, nanti lu gantiin gua. Kesimpulan gua nih ya. Iya, Kesimpulan gua ini balapan liar itu suatu aktivitas yang salah. Hmm. Kalaupun kalian merasa punya talenta di bidang tersebut, kalian harus menemukan fasilitas atau tempat yang memang wadahnya. Jangan malah di jalan raya, karena itu banyak banget kerugiannya secara material maupun nyawa, dan nggak cuman ke diri kamu sendiri. Ya. Jangan egois jadi orang. Ya. Nah, lo nggak tanya gua. Iya, gimana kalau menurut lo? Gimana kalau dari kesimpulan lo, Sal? Jadi ini kenapa dari tadi gua serius, karena ini masalah serius ya. Gua nggak bercanda soal kayak gini-gini. Wow. Karena gua prihatin secara pribadi, gua prihatin banget. Karena yang mungkin ini bukan pelaku ya, gue bilang bukan pelaku, gue bilang korban. Jadi anak-anak masih belia, masih pelajar, ikut balap liar, yang masih punya karir panjang, masa depan panjang, ikut balap liar. Jadi buat gue sih lebih ke Orang tuanya. ya ini Peran orang tua juga ya. ini tanggung jawab kita bersama. Iya. Ada polisi sebagai keamanan, ada orang tua sebagai pembatas di rumahnya. Ini juga tanggung jawab pemerintah, ya kan? Betul. Pemerintah punya peranan penting di sini. Mungkin lebih diperhatikan lagi. Lebih diperhatikan lagi. Kalau bisa bikin ya, Sal ya. Nah. Wadah buat Nah. mereka bisa Jadi menyalurkan ya, bakatnya. mungkin di daerah kita ini ada lah, tapi gue lihat cuman setengah tahun atau setahun sekali gitu ada ajang buat mereka drag bike ya, road race gitu ya. Iya, road race gitu kan. Tapi mungkin mereka punya ahli, cuma diadakannya setahun sekali. Makanya gue bilang juga kalau bisa pemerintah sih bisa bikin wadah itu Ya, biar wadah. ada tempat buat mereka latihan. Ya kan? mungkin bikin sirkuit ya. Cuman memang biayanya nggak besar, nggak sedikit. Mungkin itu kendalanya juga, Sal. Nah, kira-kira gitulah pokoknya pembahasan kita kali ini tentang balap liar. Mungkin di episode-episode lain kita akan membahas yang lebih penting lagi, yang lebih rumit lagi. Dan juga kalau ada yang punya saran atau kritik bisa ditaruh di kolom komentar. Semoga video kita kali ini bisa membuka sedikit wawasan buat kalian semua. Ya. Next kita ketemu di video selanjutnya. Oke, gua Aprisal. Gua Rimu. Pamit. Pamit. Bye. Lah, anjing nggak jelas banget nih orang satu.